Meski suram dan rapuh, apa kabarmu ibu di padang kelabu? Pocong ini, dia ini mengerang kesakitan sambil minta tolong, tolong, tolong. Semua warga yang ada di balik desa itu dengar dan melihat ke arah sebelah toilet, ada sosok pocong yang sambil teriak-teriak, tolong. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sumpah pocong Mbah Murti. Jadi pada waktu warga desa menuju ke rumah Pak Bejo dan menggerebek rumahnya, di situ Pak Bejo ini berhasil menghasut warga. Jadi Pak Bejo itu berhasil membuat tipu daya pada warga bahwa seolah-olah Pak Bejo ini nggak tahu apa-apa. Jadi seolah-olah Pak Bejo ini minta tolong ke Mbah Murti, dan Bejo bilang kalau saya itu sebenarnya nggak niat nyantet Pak Suko, tapi Mbah Murti itu yang nyuruh saya untuk nyantet. Jadi saya itu sebenarnya nggak tahu apa-apa, Pak. Disitulah warga desa ini seperti tertipu dan pada akhirnya menuju ke rumah Mbah Murti, dan sampai pada akhirnya Mbah Murtilah yang dijadikan tersangka dan akhirnya Mbah Murti yang menjalani ritual sumpah pocong itu. Jadi kebenarannya seperti apa nanti ada di akhir cerita. Dan pada waktu itu, malam setelah Mbah Murti meninggal itu, banyak orang-orang ini yang mengaku didatangi sosok Mbah Murti, terutama Mak Asih ini. Hampir setiap malam Mak Asih ini selalu didatangi sosok Mbah Murti. Jadi begitu Mak Asih ini keluar, dia ini sudah melihat sosok Mbah Murti ini duduk di atas kursi goyang seperti itu. Dan ketika ditanya, "Mbah, lapo kok nang kene?" Mbah Murti itu langsung melotot ke arah Mak Asih seolah-olah marah. Tapi waktu itu Mak Asih nggak tahu ini kenapa kok Mbah Murti ini selalu datang hampir tiap malam. Nah, sampai pada satu ketika Mak Asih ini mimpi dia didatengin Mbah Murti, dengan di belakang ini ada sosok tinggi besar yang seolah-olah mencekik leher dari Mbah Murti itu. Dan waktu itu Mbah Murti melambaikan tangannya ke Mak Asih, "Sih, tolong sih, iki kelakuannya bejo sih, kelakuannya bejo." Nah, waktu itu dalam mimpi itu Mak Asih ini sempat sadar, loh, ono opo Mbah, opo bejo Mbah, bejo sing garaya aku ngene sih. Jadi Mbah Murti sempat bilang seperti itu dalam mimpinya Mak Asih. Dan ketika bangun pagi harinya itu Mak Asih langsung bergegas menuju ke rumah kepala desa. Ya, rencananya memang Mak Asih ini sekedar ingin ngobrol dengan Bapak Kepala Desa tentang mimpi yang dialami oleh Mak Asih. Pagi itu ketika Mak Asih datang ke rumah Bapak Kepala Desa, ternyata di situ sudah ada 2 orang warga lainnya yang sedang ngobrol dengan Bapak Kepala Desa. Waktu itu Pak Kepala Desa langsung kaget dengan kedatangan Mak Asih. Jadi Bapak Kepala Desa itu, "Loh, Mak Asih, sini Mak, monggo Mak, duduk Mak. Ini kebetulan kita ini lagi ngomongin Mbah Murti." "Oh iya tak Pak? Iya, kenapa Mak Asih kesini mau ngapain?" Nah, disitulah Mak Asih cerita, "Gini Pak, saya itu hampir tiap malam itu selalu didatengin sosok Mbah Murti, dan seolah-olah beliau ini kayak marah ke saya. Tapi pas waktu datang di mimpi, Mbah Murti itu kayak dibekap sosok tinggi besar dan ada taringnya. Mbah Murti itu sempat bilang kalau semua ini kelakuannya Pak Bejo. Jadi gimana ya Pak solusi dari Bapak Kepala Desa?" Nah, waktu itu Bapak Kepala Desa langsung menyepakati, "Nah, ini dia Mak. Jadi Mak, sebenarnya kami ini lagi ngomongin tentang Mbah Murti. Dan ada beberapa warga itu yang nggak terima kalau Pak Bejo ini nggak dihukum. Karena gimana pun juga Pak Bejo inilah yang membuat perkara ini. Sampai ada perkara Pak Suko sampai meninggal dengan adanya santet. Terlepas siapapun yang melakukan, Pak Bejo ini harus kita kejar. Gimana ceritanya?" Nah, waktu itu Mak Asih ini bilang, Pak Bejo itu kan punya mantan istri. Nah, kita kan nggak tahu mantan istrinya itu gimana bisa cerai dengan Pak Bejo, kita kan nggak tahu. Daripada kita tanya Pak Bejo yang jelas sekali dia ini berkelit Pak. Saya yakin sekali kalau Pak Bejo ini punya ilmu. Buktinya semua warga itu nggak bisa menghukum Pak Bejo waktu itu.
karena kita ini ditipu daya oleh Pak Bejo. Saya yakin kuncinya ini Pak Bejo yang melakukan ini semua. Maasi bilang seperti itu. Nah, Bapak Kepala Desa ini sempat mikir, ya juga ya, ya sudah, sekarang posisi mantan istrinya Pak Bejo ini di mana? Loh, kan beliau kan kerja di tokonya Pak Toto, di toko oleh-oleh. Nah, jadi Pak Bejo ini punya mantan istri. Kebetulan ini adalah mantan istri Pak Bejo yang kedua, dan beliau sempat tinggal di desa itu dan kerjanya sehari-hari di toko oleh-oleh Pak Toto. Nah, semenjak perceraiannya dengan Pak Bejo itu, orang yang bernama Bu Sri ini, mantan istrinya Pak Bejo itu, sehari-hari tinggal di rumah Pak Toto, ditinggal di asramanya Pak Toto, di mana Pak Toto ini mengelola toko oleh-oleh, dan Pak Toto sendiri dulunya adalah warga desa situ juga. Nggak lama setelah itu langsung mereka cepat-cepat untuk menyusun strategi. Ya sudah, kalau gitu kita ke sana menemui Bu Sri. Nah, Bapak Kepala Desa, ada 2 orang warga, dan Maase di situ juga istri dari almarhum Pak Suko, ibunya Arif itu datang menghampiri Bu Sri. Disitulah langsung Bu Sri ini kaget. Ada apa ya Bapak-bapak? Bu Sri, mohon maaf, Bu Sri pasti sudah dengar tentang berita yang ada di desa kita, tentang sumpah pocong yang dialami oleh Mbak Murti. Iya Pak, saya tahu Pak. Nah, tujuan kami ke sini ini untuk tanya, karena banyak sekali dari warga ini yang curiga dengan Pak Bejo. Apakah benar Pak Bejo ini punya sesuatu atau punya ilmu yang mungkin Bu Sri tahu? Nah, waktu itu Bu Sri cuma nunduk dan diam. Gak lama kemudian Pak Toto ini yang merupakan bos dari Bu Sri itu, Pak Toto bilang ke Bu Sri, sudah Bu Sri, diceritakan saja ke warga desa supaya selesai masalahnya, supaya warga desa ini tahu siapa mantan istrinya Bu Sri itu, siapa Pak Bejo itu. Akhirnya disitulah Bu Sri cerita dari mulai awal gimana Pak Bejo sampai bisa sampai di desa itu. Jadi nama asli Pak Bejo ini adalah Bapak Munawar. Pak Bejo ini adalah nama panggilan sebenarnya. Nah, waktu itu Pak Munawar ini tinggal di satu desa, tepatnya di pesisir pantai utara Jawa. Waktu itu Pak Munawar ini hidup serba miskin, jadi serba kekurangan. Pak Munawar waktu itu sudah punya istri. Sebelum menikah dengan Bu Sri, dia punya istri, dan kalau menurut orang Jawa itu kerjanya Pak Munawar ini rok-rok asem, atau kadang ada kerjaan dan seringkali nggak ada kerjaan. Pak Munawar itu dikenal sebagai seorang kuli bangunan. Jadi seringkali kalau ada orang-orang yang butuh membangun apapun itu selalu memakai jasa Pak Munawar ini. Tapi itu pun jarang sekali. Lah, waktu itu ada satu proyek membuat satu sekolahan di kota yang letaknya nggak jauh dari rumah Pak Munawar. Akhirnya Pak Munawar ini diajak oleh beberapa orang untuk menyelesaikan proyek sekolah itu. Nah, dalam membuat proyek sekolah ini hampir 3 bulan lamanya, dan Pak Munawar menetap di mes yang ada di sana. Dan pulang-pulang setelah proyek ini selesai, pulang-pulang ke rumah, ternyata Pak Munawar ini mengetahui kalau istrinya selingkuh dengan tetangganya sendiri, yang merupakan tetangganya ini pengusaha atau peternak ayam potong. Di situ Pak Munawar itu ngerasa kecewa dengan istrinya, dan benar-benar dia ini ngerasa sakit hati sekali. Nah, apalagi Pak Munawar ini punya masa lalu yang benar-benar kelam. Jadi Pak Munawar ini masa kecilnya atau di sekitaran bangku SMP, ketika Pak Munawar duduk di bangku SMP itu sering kali mengalami pembulian dari teman-temannya. Jadi pada saat sekolah sering kali dipukuli, tapi Pak Munawar ini nggak bisa balas waktu itu. Karena memang Pak Munawar ini terkenal orangnya licik. Jadi dia nggak berani melawan sama teman-temannya. Itu pun terjadi ketika Pak Munawar duduk di bangku SMA, dia sering kali dipukuli oleh teman-temannya dan dia nggak bisa ngelawan. Nah, puncak-puncaknya ketika Pak Munawar ini menikah dan istrinya selingkuh. Waktu itu Pak Munawar sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, dan langsung pada saat itu juga Pak Munawar menceraikan istrinya. Setelah itu istrinya nggak lagi tinggal di sana, dan Pak Munawar ini masih tinggal di situ. Beberapa bulan setelah perceraian Pak Munawar dengan istrinya itu, ada tawaran dari orang-orang di desa sekitar bahwa ada proyek pembangunan pertokoan di daerah Indonesia Timur,
yang memerlukan banyak tenaga kerja. Waktu itu Pak Munawar jadi bagian dari kuli-kuli itu. Ada sekitar 30 orang diberangkatkan menuju ke sana menggunakan kapal, dan begitu sampai mereka ini disediakan satu mes di sana. Nah, hari pertama memang mereka hanya sekedar jalan-jalan untuk menikmati suasana yang ada di sana. Begitu Pak Munawar ini tahu bahwa mes atau lokasi kerjanya ini dekat dengan pantai atau laut, Pak Munawar ini senang sekali karena beliau ini juga suka mancing di sana. Nah, akhirnya proyek pun dimulai, pembangunan sudah dimulai. Selang beberapa hari kemudian, setiap sore, setiap mengakhiri pekerjaan, Pak Munawar ini selalu menyempatkan mancing di pantai itu. Jadi hampir tiap sore Pak Munawar ini bawa alat pancing untuk mancing di sana. Ketika dapat ikan, malamnya dibakar dengan teman-temannya ikan itu. Nah, sampai satu ketika, saking seringnya Pak Munawar ini mancing di lokasi itu, Pak Munawar ini kenal dengan beberapa penduduk sekitar. Dan ada satu orang penduduk yang ada di situ yang sering kali juga mancing di sana. Pak Munawar ini saking seringnya dan mereka mulai kenal dan akrab. Nama orang ini adalah Pak Jalu. Dari Pak Jalu inilah Pak Munawar ini sering kali ngobrol, sering kali diskusi seputar dunia mancing maupun sekitar kehidupan dari mereka berdua. Pak Jalu ini mengaku pada Pak Munawar kalau dia ini tinggal sendirian di tempat itu. Jadi dia nggak punya sanak keluarga dan sehari-hari dihabiskan dengan aktivitas mancing di laut. Waktu itu saking seringnya, jadi 1 bulan berada di sana, Pak Munawar hampir setiap hari ketemu dengan Pak Jalu ini. Sampai akhirnya Pak Munawar itu tidak terasa cerita tentang masa lalunya, bahwa di bangku SMP dia sering dipukuli teman-temannya, di bangku SMA sering dipukuli, sampai puncak-puncaknya itu, Pak, istri saya itu ninggalin saya, dia selingkuh sama tetangga saya yang juragan ayam potong. Mungkin karena faktor ekonomi, Pak, saya ini kerjanya kalau kata orang Jawa rok-rok asem. Di situ Pak Munawar cerita pada Pak Jalu, dan waktu itu Pak Jalu cuma melihat seperti iba kepada Pak Munawar. Dan waktu itu Pak Jalu bilang, Pak Munawar, kalau sampean mau, besok malam kita mancing di daerah sana. Jadi di situ ada bukit dengan ukuran besar seperti batu karang, dan Pak Jalu ini menunjukkan arah. Kalau Bapak pengen mau, nanti tak hibur, sudahlah lupain masa-masa lalu yang seperti itu. Kita mancing di sana. Di sana ini ikannya terkenal besar-besar, tapi memang harus malam hari. Nah, Pak Munawar tanpa menolak sedikit pun, oke Pak, besok malam ya. Ya, besok malam tak tunggu di sini. Akhirnya besok malam Pak Munawar datang di sana dan ada Pak Jalu yang sudah bawa alat pancing. Tapi yang dilihat Pak Munawar waktu itu, Pak Jalu ini pakaiannya nggak seperti biasanya. Jadi beliau ini pakai baju hitam-hitam dan ada ikat kepala di sini. Dan yang dilihat Pak Munawar waktu itu, Pak Jalu ini bawa seperti kembang 7 rupa dan juga dupa. Dan juga 1 ekor ayam warna hitam. Nah, waktu itu Pak Munawar nggak curiga sama sekali. Oh, mungkin ini untuk bekal makan nanti malam ketika mancing di laut. Jadi mereka pun berangkat menuju ke karang. Di balik karang itu ada 1 gua kecil di situ. Mereka mancing di sana, dan sambil mancing Pak Jalu ini terus tanya kepada Pak Munawar, dulu kenapa kok sampean ini nggak berani melawan teman-teman sampean, sedangkan sampean ini dipukuli? Ya, saya ini memang nggak punya jiwa untuk melawan, Pak. Saya itu selalu dipukuli teman-teman. Kalau ada teman-teman yang tawuran atau apa, saya itu nggak berani ikut. Saya ini orangnya licik, Pak. Loh, kenapa terus juga kalian atau kamu ini nggak coba-coba untuk memberanikan diri? Pak Jalu bilang seperti itu. Saya ini nggak berani, Pak, orangnya, Pak. Terus Pak Jalu bilang, saya tanya jujur sama Pak Munawar, Pak Munawar masih ada dendam nggak sama teman-teman Pak Munawar yang pernah mukuli Pak Munawar waktu itu? Nah, Pak Munawar bilang, sebenarnya sampai hari ini saya pun masih dendam, Pak. Terus gimana dengan orang yang sudah selingkuh dengan istri Bapak? Pak Munawar itu diam, dan nggak lama setelah itu Pak Munawar ini bilang, jujur saya yang paling nggak bisa terima dengan orang itu. Sampai hari ini saya dendam.
Pak Jalu dengan santainya bilang, kamu mau nggak balas dendam? Balas dendam gimana ya Pak? Pak Munawar tanya ke Pak Jalu. Ya balas dendam, disantet aja udah. Pak Jalu bilang seperti itu. Loh, gimana Pak caranya Pak? Nah, nanti tak ajarin caranya. Kalau Pak Munawar mau, saya bisa ngajarin ilmu itu. Malam ini juga saya yakin Pak Munawar langsung bisa menguasai ilmu itu. Nah, akhirnya Pak Munawar setelah diam sejenak, dia mikir yang panjang sekali. Dia mikir masa lalunya ketika dia dipukuli, dan puncak-puncaknya ketika istrinya meninggalkan Pak Munawar waktu itu. Dia benar-benar menyimpan dendam yang sangat besar sekali. Dan waktu itu langsung seketika Pak Munawar bilang ke Pak Jalu, ya Pak, saya mau Pak, saya ingin punya ilmu itu. Saya juga punya dendam yang banyak sama laki-laki itu, dan saya ingin di akhir hidup saya habiskan untuk jadi dukun. Udah, saya sudah nggak punya harapan lagi. Saya kerja seperti ini sudah susah sekali. Saya harus kerja jauh meninggalkan rumah. Saya ingin punya satu pekerjaan baru. Mungkin inilah jalannya. Pak Munawar bilang seperti itu. Nah, Pak Jalu cuma tersenyum, ya sudah, yuk kita taruh dulu alat pancingnya, ikut saya. Jadi mereka pun langsung jalan, menyusuri jalan setapak menuju ke gua itu. Jadi di gua itulah ternyata Pak Jalu ini sudah menyiapkan segala sesuatunya seperti kembang 7 rupa, juga ada ayam cemani di situ. Nah, waktu itu Pak Jalu meminta Pak Munawar untuk memejamkan matanya dan menyuruh untuk Pak Munawar mengikuti apa yang dikatakan oleh Pak Jalu. Waktu itu Pak Jalu langsung memulai mantra-mantra yang dibacakan dan Pak Munawar mengikuti. Selama seperti itu, gak lama kemudian Pak Munawar ini seperti hilang kesadaran. Dan ketika hilang kesadaran, dia ini berada di satu ruangan yang gelap sekali, seperti gua tapi besar sekali. Di situ ada Pak Jalu di sampingnya. Pak Munawar tanya ke Pak Jalu, Pak, ini kita di mana? Sudah, jangan banyak nanya. Jadi apapun yang terjadi, kamu tetap pegang tangan saya. Iya Pak. Jadi Pak Munawar itu ngerasa berada di ruang gelap seperti itu, dan dia jalan. Gak lama kemudian ada sosok tinggi besar ini masuk ke dalam gua. Dia ini saking tingginya, saking besarnya, sampai kepalanya ini menunduk ke bawah, masuk ke dalam gua. Dan seketika itu juga sosok tinggi besar ini menampar pipi dari Pak Munawar, dan waktu itu juga Pak Munawar ini pingsan. Dan ketika bangun, Pak Munawar ini ada di dalam gua yang tadi, dan dilihatnya Pak Jalu itu ada di situ. Nah, setelah itu Pak Jalu bilang, sekarang ikut aku. Diajaklah Pak Munawar ini agak ke tengah laut. Di ketinggian air laut itu persis seukuran pusarnya Pak Munawar. Disitulah kemudian Pak Jalu meminta Pak Munawar untuk memejamkan mata sekali lagi, dan Pak Jalu megang kepala Pak Munawar dan langsung dicelupkan badannya dalam air laut. Kedua kali dicelupkan lagi, sampai ketiga kali Pak Munawar ini sekali lagi hilang kesadaran dan seperti berada di lautan yang luas. Dan di situ dia ngelihat ada sebuah kerajaan yang besar, dan gak lama kemudian ada perempuan atau ratu yang cantik turun dari singgasana, dan dia menghampiri Pak Munawar dan seperti menyerahkan selendang ke arah lehernya. Setelah itu perempuan ini pergi, dan gak lama kemudian Pak Jalu ini ngajak ke tepi pantai. Dan setelah itulah Pak Munawar itu langsung diarahkan menuju ke perapian yang mereka buat tadi, dan di situ sudah ada ayam cemani. Langsung Pak Jalu ini bilang ke Pak Munawar, Pak, ritual ini kita mulai. Sebentar lagi Pak Munawar akan menguasai ilmu ini. Sekarang yang perlu Pak Munawar ikuti adalah mantra yang saya ucapkan. Setelah itu sambil bayangkan orang yang Anda benci. Jadi siapa yang Anda benci sekarang yang mau kita kirimi santet? Langsung Pak Munawar bilang, itu Pak, juragan potong ayam yang sudah merebut istri saya. Oke, mulai sekarang, mulai detik ini bayangkan dan pegang ayam ini. Dan ketika sudah berhasil membayangkan wajahnya, langsung sembelih ayam ini. Dan begitu Pak Munawar ini diam, mereka ini langsung komat kamit membacakan mantra, dan gak lama kemudian mulailah Pak Munawar ini langsung menyembelih ayam ini, dan darah keluar dari ayam itu. Dan seketika itu juga Pak Jalu itu senyum. Dia menjabat tangan dari Pak Munawar dan bilang, Pak, malam ini saya sudah mewariskan ilmu saya pada Bapak. Jadi pesan saya,
pantangannya cuma satu dalam ilmu ini. Apa itu Pak? Jangan sholat, hindari hal-hal yang berbau agama. Jadi ini pantangan yang serius dan harus diingat oleh Pak Munawar. Waktu itu Pak Munawar cuma diem, ya Pak, baik Pak. Nah setelah itu langsung Pak Jalu ini pamit, setelah ini Pak, jangan lagi cari saya sudah nggak ada hubungan apa-apa lagi dengan Pak Munawar. Jadi Pak Jalu bilang seperti itu. Setelah ini Bapak melakukan aktivitas seperti biasa dan nggak perlu tanya gimana kondisi orang yang sudah merebut istri Bapak. Sudah pasti dia celaka hari ini. Dan ilmu ini sudah saya wariskan. Silahkan menjalani kehidupan Pak Munawar. Nah malam itu mereka berpisah dan ternyata benar. Keesokan harinya ketika Pak Munawar mancing di tepi laut itu, dia ini nggak lagi melihat sosok Pak Jalu, padahal hampir setiap hari mereka ini bertemu. Jadi waktu itu Pak Jalu nggak lagi menampakkan diri, nggak lagi mancing di pantai, dan ketika Pak Munawar tanya ke orang-orang yang ada di situ, ada yang pernah ngelihat Pak Jalu nggak? Pak Jalu siapa ya Pak? Orangnya yang selalu pakai topi dan selalu pakai celana pendek. Disebutkan ciri-cirinya orang-orang yang sering kali mancing di situ, satu pun nggak ada yang pernah tahu. Jadi banyak orang-orang ini yang padahal setiap hari ini ketemu dengan Pak Munawar, dan Pak Munawar ini ngerasa kalau orang-orang ini juga tahu kalau aku itu sering kali bareng dengan Pak Jalu, tapi kenapa kok orang-orang ini nggak tahu? Jadi setelah hari itu sering kali Pak Munawar ini menuju ke pantai untuk mencari Pak Jalu. Pak Jalu sudah nggak ada lagi di sana dan entah kemana. Pak Munawar sendiri nggak tahu rumahnya Pak Jalu ini di mana. Dan akhirnya Pak Munawar ini melanjutkan kehidupannya. Proyek pertokoan ini pun dilanjutkan. Jadi pembangunan proyek pertokoan ini sudah sampai di tahap pembangunan di lantai 2. Waktu itu Pak Munawar ada posisi di lantai 2. Nah entah kenapa mungkin kehilangan fokus atau ngelamun, Pak Munawar ini jatuh dari lantai 2. Dan suaranya keras sekali sampai semua teman-temannya ini menghampiri Pak Munawar. Jadi waktu itu begitu orang-orang ini mengelilingi, berkerumun melihat kondisi Pak Munawar, waktu itu Pak Munawar cuma bangun seperti biasa dan semua orang ini kaget. Duh, kok kamu nggak apa-apa? Kamu nggak apa-apa? Pak Munawar nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nah orang-orang ini kaget, padahal seharusnya kalau dengan melihat kerasnya jatuh suara ini, orang ini sudah pasti patah tulang atau gegar otak. Tapi ternyata yang terjadi dengan Pak Munawar, dia ini nggak mengalami luka sama sekali, bahkan lecet sedikit pun enggak. Jadi orang-orang sempat heran. Lah pada saat itulah julukan Pak Bejo ini melekat pada Pak Munawar. Dan setelah hari itu Pak Munawar ini dipanggil dengan sebutan Pak Bejo. Pak Bejo dalam bahasa Jawa mengandung arti orang yang beruntung. Jadi teman-teman Pak Munawar itu menganggap kalau Pak Munawar ini orang yang beruntung sekali, jatuh dari atas begitu kerasnya, tapi sama sekali nggak mengalami luka, bahkan lecet pun nggak ada yang tersisa di situ. Jadi waktu itu teman-temannya manggil atau memberi julukan Pak Munawar dengan panggilan Pak Bejo. Ya saat itulah Pak Munawar ini dipanggil dengan panggilan Pak Bejo. Nah beberapa hari setelah itu ada satu permasalahan yang terjadi pada kuli-kuli bangunan ini. Jadi mereka ini saling membicarakan tentang sosok Pak Mandor. Ada kecurigaan dari orang-orang ini kalau Pak Mandor itu ngutil uang dari mereka. Jadi ada gaji yang sudah dibayarkan oleh perusahaan dan sengaja diambil sedikit-sedikit oleh Bapak Mandor ini. Kuli-kuli bangunan yang ada di situ curiga dengan Pak Mandor karena banyak laporan dari orang-orang kalau Pak Mandor lah yang istilahnya mengkorupsi uang-uang dari kuli ini. Nah waktu itu mereka mendatangi Mandor dan mereka bilang, Pak, saya mau minta hak-hak saya. Kenapa kok hak-hak saya ini diambil? Seharusnya Bapak menyerahkan semua, jangan diambil. Lah Pak Mandor bilang, itu untuk biaya administrasi. Ya jangan gitu Pak, perjanjiannya nggak seperti itu. Nah di situ kebetulan ada Pak Bejo. Pak Bejo sekali lagi bilang ke Bapak Mandor ini, Pak, tolonglah Pak, kami ini orang susah, jauh-jauh dari Jawa ke sini untuk kerja. Jangan lagi kami ini dikorupsi uang hasil keringat kami.
Jadi waktu itu Pak Mandor ini dengan santainya sambil merokok dia bilang, ya sudah, kalian mau apa sekarang? Kalian mau lapor ke polisi? Silahkan. Kalian mau tuntut saya? Silahkan. Wong kalian ini cuman orang kecil. Kalian ini cuman keset di sini. Pak Mandor bilang seperti itu. Nah, perkataan Pak Mandor inilah yang membuat tersinggung orang-orang di situ, terutama Pak Bejo. Waktu itu Pak Bejo langsung nunjuk muka dari Pak Mandor, dia bilang, kalau kamu nggak nyerahkan hak-hak kami, kamu akan tahu akibatnya. Jangan panggil Bejo kalau kamu nggak akan merasakan akibatnya. Di situ mereka pergi, dan kemudian mereka pada saat di mes ini Pak Bejo bilang ke teman-temannya, ini aku mau bikin perhitungan sama Pak Mandor itu. Malam ini kalau dia nggak celaka, jangan panggil nama Bejo. Nah, teman-temannya Bejo ini sempat bingung dengan apa yang dikatakan Pak Bejo. Loh, emangnya gimana Pak Bejo? Udahlah, mereka nggak tahu kalau aku ini punya sesuatu. Nanti malam tolong salah satu dari kalian beli ayam cemani, tolong bawa ke sini, kita lakukan ritual. Nah, teman-temannya bingung, lah emangnya kamu ini bisa apa, Jo? Sudahlah, nurut sama aku. Kalian kan ngerasa juga marah sama Pak Mandor itu. Akhirnya teman-temannya nurut, dan malam itu dibelilah ayam cemani. Ketika dibawa di depan Pak Bejo itu, mereka semua ini ngelihat. Jadi semua teman-temannya Pak Bejo itu ngelihat Pak Bejo melakukan ritual itu. Jadi Pak Bejo ini membacakan suatu mantra, di situ ada dupa yang sudah asapnya sudah mengepul, dan mulailah Pak Bejo ini membacakan mantra dan membayangkan wajah dari Pak Mandor itu, dan seketika itu juga ayam cemani ini disembelih, dan waktu itu darahnya mengucur. Dan setelah itulah Pak Bejo bilang ke teman-temannya, besok kita lihat gimana itu si Mandor. Kalau dia nggak celaka, jangan bilang Bejo. Ternyata keesokan harinya Pak Mandor ini nggak masuk kerja. Nah, orang-orang atau teman-temannya ini sudah mulai curiga, kemana Pak Mandor? Jangan-jangan yang dilakukan Bejo itu beneran. Nah, keesokan harinya ternyata Pak Bejo ini nggak datang lagi ke proyek. Ada laporan dari orang-orang perusahaan bahwa Pak Mandor ini sedang terbaring sakit di rumah sakit, dan pihak rumah sakit gak bisa mendiagnosa penyakit apa yang dialami oleh Pak Mandor itu. Keesokan harinya, sore hari ini, pihak perusahaan beserta beberapa perwakilan menuju ke rumah sakit, dan waktu itu mereka ini melihat kondisi Pak Mandor waktu itu benar-benar terkulai lemas, dan di bagian perutnya itu seperti membiru, seperti bekas pukulan. Waktu itu orang-orang ini kaget dengan kondisi yang dialami oleh Pak Mandor. Kamu ini kenapa Pak? Kenapa kok bisa seperti ini? Lah Pak Mandor cuma bilang, nggak tahu. Aku nggak tahu kenapa kok tiba-tiba seperti ini. Nah, seketika pulang itu ada laporan dari beberapa kuli bangunan yang bilang ke pihak perusahaan bahwa Pak, sebenarnya Pak Mandor itu dia ini berbuat curang. Dia ini ngambil uang dari kami beberapa. Dan kami yakin kalau yang ngambil ini adalah Pak Mandor. Dan ini adalah bentuk reaksi dari kami. Jadi kalau Pak Mandor ini mengakui perbuatannya dan mengembalikan hak-haknya, saya yakin Pak Mandor ini kembali sembuh. Tapi para kuli-kuli ini nggak bilang kalau Pak Mandor ini diguna-guna oleh Pak Bejo. Nah, waktu itu pihak perusahaan akhirnya coba bilang lagi ke Pak Mandor, dan akhirnya Pak Mandor mengakui perbuatannya. Keesokan harinya uang-uang yang sudah diambil oleh Pak Mandor itu dikembalikan ke para kuli, dan waktu itu teman-temannya bilang ke Pak Bejo, Jo, ini kan uangnya sudah dikembalikan. Kapan kira-kira Pak Mandor ini bisa sembuh dan kembali kerja? Nah, Bejo itu sambil tersenyum kecut cuman bilang, loh, memangnya apa yang sudah tak lakukan itu bisa tak cabut kembali? Ya nggak bisa, biarin orang itu seperti itu, biar dia nanggung akibatnya. Nah, teman-temannya ini kaget, lu yang bener Jo, kamu jangan kayak gitu, kasihan, udah biarin aja. Ternyata berhari-hari setelah kejadian itu Pak Mandor ini belum juga sembuh. Sakitnya semakin parah, dan pihak dari rumah sakit nggak bisa mendiagnosis sakit apa dia ini. Sampai kemudian ada satu saat Pak Mandor ini meninggal dunia. Waktu itu semua orang ini semakin percaya dengan apa yang dilakukan oleh Bejo itu. Dan semua orang ini mengakui kalau Bejo ini punya ilmu hitam. Nah, tapi orang-orang ini masih belum tahu ilmu hitam yang dipelajari oleh Pak Bejo ini berasal dari mana.
nggak ada yang tahu. Sampai kemudian mereka kembali pulang ke Jawa, dan waktu itu Pak Bejo ini memutuskan untuk pindah kota ke Jawa Timur. Di situ Pak Bejo ini kenal dengan namanya Bu Sri ini, dan ketika kenal mereka pun menikah. Disitulah Pak Bejo ini cerita semuanya tentang masa lalunya, dari mulai kecil sampai dia kerja di satu proyek, sampai Pak Bejo ini mendapatkan ilmu dari mana, semua diceritakan ke Bu Sri. Waktu itu Bu Sri belum bisa terima, tapi ada pesan kepada Pak Bejo, "Pak, nanti kalau sudah menikah, kita sudah menikah, tolong jangan melakukan ini lagi, jangan melakukan tindakan yang seperti ini lagi. Itu nggak benar. Kalau kita punya anak, nanti aku nggak mau anak kita itu tahu kalau sampean ini dukun." Nah, ternyata keterangan dari Bu Sri, Pak Bejo ini punya ilmu yang namanya ilmu Suwanggi. Ilmu Suwanggi inilah yang dipelajari Pak Bejo ketika bertemu dengan Pak Jalu. Suwanggi ini adalah ilmu, kalau di Jawa semacam ilmu santet, dan Suwanggi ini melekat pada julukan orang itu. Jadi bisa dikatakan Pak Bejo ini adalah seorang Suwanggi, di mana dia mempunyai ilmu hitam dan bisa menyantet siapa saja orang yang dikehendakinya dengan menggunakan ilmu hitam itu. Dan saat mengetahui bahwa Pak Bejo ini punya ilmu Suwanggi itu, Bu Sri itu cuma meminta satu hal yang tadi, kalau jangan lagi melakukan ketika nikah sama aku. Akhirnya mereka pun pindah di satu desa, di mana desa ini adalah desa yang ditempati oleh Mbah Murti itu. Di situ istrinya minta pada Pak Bejo, "Sudah Pak, kita hidup yang seperti orang normal aja. Kita beli satu ladang, kita tanam tanaman, entah itu pisang atau apa, nanti hasilnya kita jual ke pasar. Sementara aku kerja di toko oleh-oleh punya Pak Toto." Waktu itu Bu Sri sempat bilang seperti itu ke Pak Bejo, dan mereka pun menjalani kehidupan normal. Sampai pada satu ketika ada satu kejadian di mana Pak Bejo ini melihat ada anak kecil yang hanyut di sungai. Jadi ada anak kecil yang hanyut di sungai, dan waktu itu Pak Bejo melihat sosok Mbah Murti ini yang melempar kain kafan dan sampai kemudian berhasil mengambil mayat anak tersebut. Waktu itu Pak Bejo ngelihat persis Mbah Murti. Oh, ternyata Mbah ini punya kemampuan lebih. Coba aku ngobrol sama sosok Mbah ini. Begitu Pak Bejo ini datang ke rumah Mbah Murti, memperkenalkan diri bahwa namanya Pak Bejo, dia adalah suami dari Bu Sri. Mbah Murti awalnya nggak tertarik. Ternyata mungkin ada satu pembicaraan di situ menurut Mak Asi, karena waktu itu Mak Asi ini sering kali melihat Pak Bejo ini sering kali datang ke rumah Mbah Murti, entah apa yang diobrolkan, karena Mak Asi sendiri nggak mau nguping. Mak Asi sendiri sungkan dengan Mbah Murti, karena Mak Asi ikut lama dengan Mbah Murti dan dia nggak berani nguping apa yang dibicarakan Mbah Murti dengan Pak Bejo waktu itu. Mak Asi ini nggak tahu menahu. Tapi memang pada waktu itu Mak Asi ini sudah curiga sekali dengan Pak Bejo. Kenapa? Karena setelah kejadian ditemukannya mayat anak kecil di sungai itu, Mbah Murti ini sudah nggak mau lagi melayani persalinan ibu yang melahirkan. Entah ada hubungannya apa enggak dengan datangnya Pak Bejo di rumah Mbah Murti, tapi Mak Asi ini berkeyakinan kuat kalau setelah kejadian itu Pak Bejo ini sering kali datang ke rumah Mbah Murti. Dan Mak Asi ini juga curiga, awalnya Mbah Murti ini nggak punya kemampuan atau nggak punya kelebihan apapun seperti menyantet orang. Tapi setelah kedatangan Pak Bejo ke rumah Mbah Murti, dan sering sekali, banyak sekali tamu yang datang, dan Mak Asi sendiri nggak tahu menahu tentang apa yang dilakukan Mbah Murti di dalam kamarnya itu. Ketika menemui tamu, Mak Asi ini tugasnya hanya menyiapkan minuman, dan Mak Asi nggak tahu menahu apa yang diobrolkan oleh mereka. Tapi Mak Asi ini yakin betul kalau semenjak pertemuan Pak Bejo dengan Mbah Murti itu, Mbah Murti ini mengalami perubahan dan mengalami satu keanehan-keanehan. Waktu itu memang Mak Asi sendiri nggak berani masuk ke kamar Mbah Murti, hanya sesekali mengantarkan minuman dan lalu pergi lagi. Nah, setelah kejadian itu, orang-orang yang ada di situ, Bu Sri terutama bilang kalau ya memang Bu Sri ini mengakui ke Bapak Kepala Desa dan semua yang ada di situ, termasuk Mak Asi juga istri dari Pak Suko,
Bu Sri ini bilang, memang Maasi, Pak Bejo itu, mantan suami saya itu memang punya ilmu suwangi. Dan orang ini memang sangat bahaya. Kenapa saya bercerai dengan Pak Bejo? Karena waktu itu, saya itu memergoki Pak Bejo ini bawa ayam cemani. Malam-malam itu, Pak Bejo ini bawa ayam cemani dan saya tanya, mau kemana Pak malam-malam gini? Wis, kamu nggak usah ikut campur, mau ke rumahnya Mbak Murti. Pak, jangan aneh-aneh lagi Pak, kamu kan sudah janji ke aku untuk nggak aneh-aneh lagi. Waktu itu Pak Bejo ini seolah cuek dengan apa yang dikatakan oleh Bu Sri. Dan waktu itu Pak Bejo ini sempat mengutarakan sesuatu ke Bu Sri. Wis ta, kamu itu nggak usah banyak omong. Kalau kamu nggak terima, sudah pergi dari sini, kita cerai. Nah, dari situlah Bu Sri ini tersinggung dan dia langsung meminta cerai. Setelah perpisahan itulah kemudian Bu Sri ini nggak lagi ketemu dengan Pak Bejo. Di situ Bu Sri cerita semuanya bahwa memang benar suaminya ini punya ilmu hitam. Dan apa yang terjadi waktu itu ketika warga menggerebek rumah Pak Bejo, Bu Sri ini yakin kalau ya itu kelakuan Pak Bejo. Semua warga kampung itu ditipu daya oleh Pak Bejo. Pak Bejo ini punya ilmu semacam hipnotis Pak. Saya yakin Pak Bejo itu seperti itu. Karena ilmu suwangi ini ilmu yang tertinggi. Dia ini bisa mempengaruhi siapa aja. Makanya waktu itu ketika warga desa menggerebek, kenapa Pak Bejo gak dijadikan tersangka atau gak jadi sumpah pocong? Itu karena dia ini punya ilmu yang bisa menipu daya. Jadi sebenarnya saya yakin kalau Pak Bejo ini yang mengajari Mbah Murti. Ini keterangan dari Ibu Sri. Nah, setelah itu warga ini langsung pulang menuju ke desa. Saat itu juga Bapak Kepala Desa ini meminta bantuan kepada Yai Gufron. Diutarakan semua bahwa kejadiannya seperti ini, apa yang terjadi dengan Pak Suko itu perbuatan dari Mbah Murti, dan disinyalir Mbah Murti ini diajari ilmu hitam oleh Pak Bejo. Waktu itu Yai Gufron langsung bilang, ya sudah, ayo kita datangin rumah Pak Bejo. Begitu didatangin, lagi-lagi Pak Bejo ini seperti mengelak. Kenapa kok lagi-lagi nuduh aku? Kan sudah dibilang Mbah Murti yang melakukan. Toh Mbah Murti juga sudah terkena sumpah pocong itu. Orang-orang masih nggak percaya, dan Yai Gufron itu seperti ngambil sesuatu, ada pot tanaman di situ, dilempar ke arah Pak Bejo, dan seketika itu juga Pak Bejo ini langsung pingsan dengan lemparan pot dari Yai Gufron itu. Dan ketika sadar, Yai Gufron langsung bilang, Jo, udah kamu nggak usah berkelit. Kalau kamu masih berkelit, kamu mau sumpah pocong? Bejo ini langsung bilang, ya aku berani sumpah pocong. Kalau memang warga desa nggak percaya bahwa aku yang nggak melakukan, aku berani sumpah pocong. Bejo ini nantang seperti itu. Akhirnya warga desa ini teriak-teriak, udah sumpah pocong, sumpah pocong. Akhirnya keesokan harinya digelarlah sumpah pocong itu. Begitu Bejo ini proses dimandikan, sebelum dikafani, Yai Gufron itu ngambil daun kelor dan minta tolong untuk dipukulkan ke arah kaki dan juga badan dari Pak Bejo. Dan ketika itu orang-orang ini memukulkan ke arah kaki Pak Bejo, ternyata nggak ada kejadian apapun. Pak Bejo tetap biasa saja. Dan nggak lama setelah itu Yai Gufron, sini coba sini daun kelornya. Jadi Yai Gufron ini sambil membacakan sesuatu, Yai Gufron ini melihat ke arah atas, kemudian membacakan sesuatu, langsung dipukulkan daun kelor itu ke arah kaki Bejo, badan dan juga mukanya. Jadi begitu dipukulkan, gak lama kemudian Bejo ini teriak kesakitan, aduh, dan orang, semua warga ini ngelihat ada benda-benda kecil seperti jarum yang berwarna emas keluar dari muka Pak Bejo, dan dari tubuhnya juga keluar. Jadi Yai Gufron bilang, dia ini pakai susuk, dia ini biadab, dia ini punya ilmu hitam. Jadi semua itu ya, jarum-jarum yang berwarna keemasan itu keluar dari seluruh tubuh Bejo. Jadi saat itu juga Pak Bejo ini kesakitan, aduh, diambil oleh orang-orang. Ada sekitar 20 jarum emas yang menempel di tubuh Bejo. Dan ketika keluar, sudah lanjut dilakukan prosesinya. Yai Gufron bilang seperti itu. Setelah itu pun Bejo ini dikafani dan disuruh mengucapkan kalimat syahadat oleh orang-orang. Tapi ternyata Pak Bejo itu nggak bisa sama sekali mengucapkan kalimat syahadat. Karena pengakuan dari Pak Bejo, saya ini sudah hampir puluhan tahun nggak pernah mengucapkan kalimat itu. Saya nggak pernah menyembah Tuhan, saya nggak pernah menyembah Allah.
Nah, waktu itu orang-orang cuma istighfar, astagfirullahaladzim. Ya sudah Pak, dituntun aja Pak, suruh syahadat Pak. Dituntunlah Pak Bejo ini untuk syahadat. Begitu Pak Bejo ini syahadat, proses ritual sumpah pocong ini pun dimulai. Dan ketika selesai, warga pun mengaminkan, langsung Pak Bejo ini kembali pulang seperti biasa. Keesokan harinya, ada kejadian yang membuat warga kampung ini gempar. Ternyata dari dalam rumah Pak Bejo itu terdengar suara teriakan-teriakan kesakitan. Dan warga kampung awalnya cuek, karena orang-orang ini sudah sangat jengkel dengan adanya Pak Bejo. Tapi karena Bapak Kepala Desa yang bertanggung jawab di desa itu, Bapak Kepala Desa sempat bilang ke warga kampung, ayo Pak, kita lihat kondisi Pak Bejo seperti apa. Jangan-jangan nanti dia ini terjadi apa-apa. Jadi 2 hari setelah sumpah pocong itu, warga kampung dengan Bapak Kepala Desa mendatangi rumah Pak Bejo, dan ketika masuk mereka semua terkejut bahwa Pak Bejo ini dari wajahnya ini lebam-lebam seperti bekas pukulan. Jadi wajahnya membiru, tangannya ini membiru seperti bekas pukulan. Padahal nggak ada satupun orang yang masuk ke rumah Pak Bejo. Di situ Pak Bejo ini mengeram kesakitan. Gimana Jo? Kamu mau dibawa ke rumah sakit? Aduh. Nah, Bapak Kepala Desa langsung bilang, sudah, jangan ditanya, langsung bawa ke rumah sakit. Langsung dibawa ke rumah sakit, dan begitu belum sampai ke rumah sakit, Pak Bejo ini meninggal. Setelah itulah langsung Pak Bejo ini dilakukan proses pemandian jenazah dan dikafankan seperti biasa, dan langsung dimakamkan di makam setempat. Setelah kejadian itu, warga desa itu agak lega dengan meninggalnya Pak Bejo, karena semakin jelas bahwa nggak ada lagi tukang santet di desa ini, bahwa sebenarnya ternyata selama ini Pak Bejo lah yang punya ilmu suwangi itu. Nah, 2 hari setelah kematian dari Pak Bejo itu, ada warga kampung itu yang ngerasa didatengin. Jadi waktu itu mereka duduk-duduk di depan rumah, ada sekitar 3 orang. Mereka ini lagi ngobrol santai, dan gak lama obrolan itu menjurus ke obrolan Pak Bejo. Jadi mereka bilang, lah yo, aku itu ndak percaya kalau Bejo itu ternyata suwangi, dia itu tukang santet. Iya, kurang ajar itu. Kok bisa dia itu bikin sesuatu di desa ini, padahal dia ini kan pendatang. Dan pas waktu ngobrolin tentang Pak Bejo itu, nggak lama kemudian di depan pagar persis ada sosok pocong yang wajahnya mirip sekali dengan Pak Bejo, dengan wajah yang lebam. Dan pocong ini, dia ini mengeram kesakitan sambil minta tolong. Begitu warga ini ngelihat di depan itu, pocong ini berdiri, dan langsung warga ini semburat lari ke dalam. Keesokan harinya mulailah gempar isu pocong dari Pak Bejo ini menghantui warga. Jadi warga kampung itu sempat bisik-bisik, loh, Bejo katanya menampakkan diri dalam bentuk pocong ya. Iya, aku sendiri juga nggak percaya, tapi nggak usah takut lah, wong Bejo itu orang jahat, kita nggak usah takut. Ternyata keesokan harinya ada anak-anak muda yang seumuran Arif waktu itu, ada yang duduk di bangku SMP, ada yang duduk di bangku SMA. Mereka ini lagi asik main catur di pos kamling, dan gak lama setelah itu mereka ini ngobrol, kamu gak takut didatengin Pak Bejo? Lah ngapain takut? Iya, katanya orang-orang itu kalau kita membicarakan Pak Bejo, orangnya itu datang. Alah, ya kalau datang ya biarin, kita lempar aja pakai batu itu. Ternyata mereka ketawa-ketawa sambil ngobrolin Pak Bejo, dan gak lama kemudian ada sosok pocong yang berdiri persis di belakang mereka sambil minta tolong. Tolong tolong le. Begitu mereka noleh, ternyata sosok pocong ini wajahnya jelas sekali, lebam, menghadap ke arah mereka. Langsung mereka ini lari ke birit-birit dan gak berani lagi keluar. Dan keesokan harinya mulailah orang-orang ini lapor ke Bapak Kepala Desa, Pak, kita bikin pengumuman aja Pak, kita bikin pengumuman kalau jangan lagi menyebut nama Pak Bejo, karena setiap kali namanya disebut, dia ini selalu datang Pak, dengan wajah yang menyeramkan dan pakai pocong. Lah Bapak Kepala Desa akhirnya, ya sudah, kita kumpul ke balai desa ya. Mereka pun kumpul ke balai desa, dikumpulkan semua warga. Di situ Bapak Kepala Desa bilang, Bapak-bapak, ibu-ibu,
dengan banyaknya orang-orang yang didatengin sosok pocong Pak Bejo. Jadi harapan kita jangan lagi membicarakan tentang Pak Bejo. Jadi mulai malam ini jangan lagi ada yang ngomongin Pak Bejo. Lah warga bisik-bisik, kenapa kok nggak boleh ngomongin? Oh, orang jahat kok, ngapain kita takut sama orang jahat? Ternyata malam itu semakin banyak yang ngomongin Pak Bejo. Ada sosok pocong ini yang muncul persis di balik toilet. Dia ini sambil teriak-teriak, tolong, tolong. Semua warga yang ada di balik desa itu dengar dan melihat ke arah sebelah toilet. Ada sosok pocong yang sambil teriak-teriak, tolong, tolong. Warga ini lari semua, lari pulang ke rumah masing-masing. Dan beberapa hari setelah itu nggak ada lagi warga yang berani keluar malam-malam. Nah, setelah kejadian itu warga ini semakin takut membicarakan tentang sosok Pak Bejo. Nggak ada lagi yang berani menyebut namanya karena mereka yakin kalau menyebut nama Pak Bejo, sosok ini akan selalu datang dengan penampilan seperti pocong. Beberapa tahun berlalu sampai pada akhirnya ada acara seperti 17-an. Jadi mereka kumpul di balai desa, mereka menggelar satu acara pementasan. Waktu itu ada acara tari-tarian dan segala macam, dan giliran Bapak Kepala Desa yang baru. Jadi Bapak Kepala Desa naik ke atas podium, dia ini memberi sambutan, cerita tentang sejarah desa tersebut, sampai kemudian pembicaraan atau pidato dari Bapak Kepala Desa ini mengarah ke arah sumpah pocong. Jadi Bapak Kepala Desa ini bilang kalau dulu di desa ini pernah ada kejadian sumpah pocong, dan selayaknya semoga tidak ada lagi kejadian-kejadian semacam ini. Jadi sumpah pocong yang dilakukan oleh Mbah Murti juga Pak Bejo. Waktu itu warga, ketika Bapak Kepala Desa menyebutkan nama Pak Bejo, warga itu langsung diam satu sama lain, dia saling melihat, saling memandang, takut. Mereka ini takut kalau sosok Pak Bejo yang sudah bertahun-tahun sudah nggak muncul, ketika disebut akan muncul lagi. Jadi Bapak Kepala Desa dengan santainya bilang, kita tahu kalau Pak Bejo itu dulu punya ilmu suwangi. Jadi hal terbaik adalah kita mendekatkan diri pada Tuhan. Jangan mencari ilmu hitam semacam itu, karena sosok Pak Bejo ini bisa kita jadikan pelajaran. Nah terus Bapak Kepala Desa ini terus bilang seperti itu. Gak lama kemudian dari sound system ini dengar ada suara tolong, tolong, keras sekali. Waktu itu juga warga Kepala Desa ini lari berhamburan. Jadi benar-benar suara minta tolong itu keluar dari sound system, benar-benar keras. Gak hanya Bapak Kepala Desa, semua berhamburan tanpa tahu siapa yang teriak seperti itu. Jadi setelah kejadian itu benar-benar warga ini gak berani menyebut nama Pak Bejo. Jadi inilah alasan kenapa Arif sebenarnya meminta pada tim Kembara Sunyi untuk tidak menceritakan bagian ini. Tapi karena banyaknya pertanyaan dari teman-teman tentang gimana sosok Pak Bejo ini, maka pada waktu kemarin kami meminta izin ke Arif, dan Arif memperbolehkan untuk menceritakan cerita ini. Jadi cerita ini sudah mendapat izin dari Arif, dan beberapa waktu yang lalu ketika kami melakukan syuting yang pertama, ketika kami menyebutkan kata-kata Pak Bejo, ada satu kejadian yang aneh, yaitu ada ketukan pintu yang sangat keras sekali, dan kami merasa aneh karena waktu itu jam 11 malam. Dan ketika salah satu dari tim keluar, ternyata nggak ada apapun, nggak ada suara apapun. Dan ketika kembali ke studio, memulai proses syuting lagi, suara ketukan ini kembali muncul. Sampai pada akhirnya kami nggak jadi menceritakan, dan mulailah saya pribadi berpikir kalau ini adalah cerita nyata yang dialami oleh seorang suwangi, di mana seorang suwangi ini adalah orang yang menjalani ilmu hitam, dan ketika menyebutkan namanya, dia ini ngerasa mungkin kodamnya ini mungkin terpanggil. Jadi pada waktu itulah, sebelum memulai cerita ini, saya memutuskan untuk sholat 2 rakaat meminta petunjuk pada Allah, harapannya supaya nggak ada kejadian-kejadian aneh yang kami alami. Dan untuk teman-teman yang sedang nonton tayangan ini, ada baiknya menjelang tidur nanti wudhu terlebih dahulu untuk yang muslim, dan membacakan ayat kursi juga 3 kul. Harapannya supaya dalam mimpi teman-teman, sosok Pak Bejo ini nggak datang dalam mimpi teman-teman semua. Jadi ini bukan menakut-nakuti, karena cerita ini sangat sensitif sekali.
Karena awalnya Arif tidak mau menceritakan bagian ini, tapi karena kami ingin menyampaikan ke teman-teman, akhirnya kami meminta izin kembali pada Arif, dan Arif memperbolehkan cerita ini kami ceritakan. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah oleh teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.